Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tingkat kesukaran dan daya beda soal. Agar menghasilkan instrumen tes yang berkualitas dan benar-benar dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar, tentu kita perlu menyiapkan seperangkat alat evaluasi, mulai menyusun kisi-kisi soal, menyusun soal dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, kemudian melakukan pengecekan validitas dan reliabilitas, sampai mengecek tingkat kesukaran dan daya beda soal. Jika tes sudah selesai dilaksanakan, kemudian diperoleh skor tes, langkah berikutnya kita bisa melakukan analisis butir soal yang bertujuan untuk mengetahui kualitas soal. Dengan analisis ini, kita bisa mengetahui soal yang benar-benar layak digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dan yang tidak layak. Analisis butir soal merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes, sehingga informasi yang dihasilkan dari analisis itu dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan soal. Nah, analisis butir soal bisa dilakukan dengan melihat tingkat kesukaran dan daya beda soal. Ada juga analisis pengecoh yang digunakan secara khusus untuk tes pilihan ganda. Akan tetapi pada kesempatan ini kita fokus pada pembahasan tentang tingkat kesukaran dan daya beda soal. Berikut adalah gambar alur pelaksanaan analisis soal. Jadi setelah tes dilaksanakan, kita memiliki skor siswa yang selanjutnya dianalisis. Soal yang baik bisa dipertahankan atau dipakai dalam tes-tes, sedangkan yang masih kurang baik perlu direvisi terlebih dahulu atau bahkan juga diganti. Sehingga dari revisi atau penyempurnaan ini pada akhirnya bisa dihasilkan soal yang berkualitas. Sesuai dengan langkah-langkah yang lengkap, soal memang perlu diuji cobakan dulu sebelum benar-benar diujikan kepada siswa. Selanjutnya dianalisis untuk dilakukan perbaikan jika perlu, kemudian diujikan kepada siswa yang menjadi sasaran tes, serta dianalisis kembali hasilnya. Selanjutnya, kita bahas satu persatu, mulai tingkat kesukaran soal terlebih dahulu. Tingkat kesukaran soal digunakan untuk mengetahui sulit atau mudahnya tes yang diselenggarakan, baik tes secara keseluruhan maupun masing-masing butir tesnya. Untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap soal, dapat menggunakan rumus berikut, yaitu P sama dengan B per JS. P menunjukkan proporsi tingkat kesukaran, B itu menunjukkan banyaknya siswa yang menjawab benar, dan JS menunjukkan jumlah siswa peserta tes. Setelah dihitung menggunakan rumus tersebut, selanjutnya hasil penghitungan P dapat diinterpretasi sesuai dengan tabel indeks kesukaran berikut. Jika P menunjukkan 0,00 sampai 0,30, artinya soal tersebut sukar. 0,31 sampai 0,70 artinya soal tersebut sedang atau tidak terlalu sulit atau terlalu mudah. Dan jika P sama dengan 0,71 sampai 1,00 artinya butir soal tersebut mudah. Nah, ini harus dianalisis satu persatu setiap soal. Nah, ini adalah contoh penghitungan tingkat kesukaran soal. Misalnya ada 20 siswa mengikuti tes berbentuk pilihan ganda. Tampak pada tabel ada 25 butir soal. Untuk jawaban benar diberi skor 1, sedangkan yang salah diberi skor 0. Sehingga jika siswa mampu menjawab dengan benar semua, total skornya 25, ini masih skor mentah ya. Supaya menjadi 100, tinggal dikalikan 4. Sekarang kita coba baca perolehan skor siswa untuk nomor urut yang pertama. Soal nomor 1 dijawab dengan salah, skornya 0. Soal nomor 2 benar, skornya 1. Nomor 3 benar, skornya 1. 4 salah, skornya 0. 5 benar, skornya 1. 6, 7 salah, skornya 0. 8, 9 benar, skornya 1. 10, 0, dan begitu seterusnya sampai nomor ke-25, sehingga total skornya ada 14. Ini bukan skor tertinggi karena tabel masih disusun secara alfabetis, yaitu berdasarkan nomor urut presensi. Dari 25 butir soal tersebut, ternyata ada yang mampu dijawab dengan benar oleh seluruh peserta tes, yaitu soal nomor 8. Silakan perhatikan soal nomor 8 ya. Karena seluruh peserta tes mampu menjawab dengan benar semua, tentunya soal ini termasuk mudah. Jika dihitung dengan rumus, tingkat kesukarannya P
P sama dengan B per CS, proporsi atau tingkat kesukaran, sama dengan banyaknya siswa yang menjawab benar, khusus di nomor 8 yang menjawab benar 20, kemudian per jumlah siswa peserta tes sama 20. Jadi 20 per 20 sama dengan 1. Artinya soal ini mudah. Selanjutnya, analisis soal juga dapat dilakukan dengan mengecek daya beda soal. Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan peserta tes yang berkemampuan tinggi dan yang rendah. Jika sebuah soal diujikan kepada siswa yang pandai misalnya, tetapi skornya rendah, dan diujikan kepada siswa yang kurang pandai tetapi skornya tinggi, artinya soal ini tidak sanggup merekam kemampuan siswa yang sebenarnya. Dengan demikian, soal ini tidak memiliki daya beda atau tidak sanggup menjadi pembeda. Misalnya lagi, jika siswa dalam satu kelas mengikuti tes, tentu soalnya sama ya, ternyata hasil tesnya juga sama, 100 semua, 70 semua, atau 30 semua. Padahal kemampuan siswa di kelas tersebut heterogen, berbeda, dan mereka juga tidak menyontek saat ujian. Nah, berarti soal yang diujikan ini juga tidak memiliki daya beda. Yang pandai dan kurang pandai tidak bisa diidentifikasi. Nah, seperti halnya tingkat kesukaran, daya beda juga memiliki indeks daya beda antara 0,00 sampai 1,00. Hanya saja, indeks daya beda mengenal tanda negatif. Tanda negatif ini digunakan jika suatu soal terbalik dalam menunjukkan kualitas peserta tes. Misalnya siswa pandai dikatakan tidak pandai, siswa tidak pandai justru dikatakan pandai. Ini contoh yang ekstrem sekali. Selanjutnya, penghitungan daya beda bisa menggunakan rumus berikut. DB sama dengan BA per CA dikurangi BB per JB. DB menunjukkan daya beda. Kemudian BA menunjukkan jawaban benar kelompok atas, B-nya itu benar, A-nya atas. Sedangkan CA menunjukkan jumlah kelompok atas, J itu jumlah. Selanjutnya, BB menunjukkan jawaban benar kelompok bawah, dan JB menunjukkan jumlah kelompok bawah. Atau bisa juga menggunakan rumus yang kedua jika jumlah peserta tesnya banyak, yaitu DB sama dengan WL dikurangi WH per N. DB menunjukkan daya beda sama dengan yang atas, WL menunjukkan jumlah kelompok bawah yang menjawab salah. Kalau yang tadi acuannya jawaban yang benar, sekarang jawabannya salah. Kemudian WH menunjukkan jumlah kelompok atas yang menjawab salah. Dan N menunjukkan jumlah peserta tes sebanyak N yang digunakan, proporsinya berapa. Bisa mengambil 25% dari jumlah peserta tes, atau 27%, atau bisa juga maksimal 33%. Yang paling sering digunakan adalah 27%. Selanjutnya, hasil penghitungan daya beda dapat diinterpretasi dengan menggunakan indeks seperti tampak pada tabel berikut. Jika DB menunjukkan angka 0,40 atau lebih, artinya soal tersebut sangat baik dan bisa digunakan. Kemudian jika DB menunjukkan 0,30 sampai 0,39, artinya soal tersebut cukup baik namun masih perlu perbaikan. Kemudian jika DB menunjukkan angka 0,20 sampai 0,29, artinya soal tersebut kurang baik dan perlu perbaikan juga. Dan jika DB menunjukkan angka 0,19 atau kurang, artinya soal tersebut tidak baik, maka perlu direvisi atau ditiadakan. Selanjutnya, berikut adalah contoh penghitungan daya beda. Ada tes pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 50 yang diikuti oleh 30 siswa. Untuk mengetahui daya beda soal, selanjutnya siswa diurutkan dari yang memperoleh skor tertinggi sampai terendah, seperti tampak pada tabel di samping berikut. Berdasarkan hasil tes tersebut, siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas diambil 27% siswa peserta tes yang memperoleh nilai teratas, berarti 27% dari 30 siswa, ada 9 siswa, yaitu nomor 1 sampai 9, mulai Ahmad sampai Sinta. Sedangkan kelompok bawah diambil 27% dari siswa peserta tes yang memperoleh nilai rendah dari bawah. Berarti nomor 30
sampai 9 nomor ke atas nomor 22, sampai nomor 22, sampai Iqbal. Setelah diperingkat, kita perlu mengetahui jawaban siswa setiap butir soalnya. Untuk itu, berikut disajikan tabel data skor masing-masing siswa untuk nomor 1 sampai 50. Nah, ini bisa dilihat pada tabel pertama dan kedua berikut. Jawaban siswa kelompok atas ada di tabel pertama, jawaban siswa kelompok bawah ada di tabel kedua. Di kedua tabel ini sudah tampak jawaban dari dua kelompok, yang benar berapa dan yang salah berapa. Nah, untuk menghitung daya beda dengan rumus kedua, kita bisa fokus pada jawaban siswa yang salah. Misalnya soal nomor 1, siswa kelompok atas yang menjawab salah ada 4. Perhatikan tabel pertama. Sedangkan kelompok bawah ada 7. Perhatikan tabel kedua. Maka WL dikurangi WH, ini kita lanjut ke tabel 3. WL dikurangi WH, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Selanjutnya DB, kita hitung DB-nya. 3 dibagi jumlah N yang ditentukan berdasarkan proporsi yang dipilih tadi. Kita pakai 27%. Berarti 3 dibagi 9 sama dengan 0,3. Artinya nomor soal 1 cukup baik, namun perlu perbaikan. Begitulah penghitungannya sampai soal ke-50. Ini bisa dihitung dengan cepat jika kita menggunakan Excel. Demikian pembahasan kita tentang tingkat kesukaran dan daya beda soal. Terima kasih, semoga bermanfaat.